Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini Bapak di kampus ya, jadi suaranya kedengaran dari mana-mana. Di depan ada yang ngobrol, kemudian ada yang juga lagi ngajar ya, dosen-dosen lain. Mungkin suaranya bisa berbarengan, jadi dimaklumi saja. Oke, kita ini pertemuan yang ke 10 ya. Start ke 10-an ya, ayat 10 ya. Baik, kalau di modul itu materi kita ada namanya sistem informasi kearsipan dinamis ya. Ini kalau Bapak cek di silabusnya ya. Silabusnya kita lihat ya, ini pertemuan yang ke mengajar UIN, pengolahan lembaga kearsipan hari Rabu ya. Pengolahan lembaga kearsipan. Oke. Nih ya. Ini yang ke berapa nih? Sebentar ya, ada yang nelfon. Oke. Ini yang ke bentuk-bentuk fungsi arsip sudah ya. Kemudian ya, berarti yang ini ya. Sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana di pengelolaan lembaga kearsipan dengan menggunakan SIKD ya. Nah, ini sebenarnya ini di mata kuliah otomasi kearsipan ya, tapi ini Bapak singgung karena memang untuk mengelola arsip ya harus menggunakan sistem aplikasi. Salah satunya ini adalah SIKD ini ya. Oke. Di e-learning sudah Bapak kirimkan ininya file, ada materinya ya, nanti bisa dibaca. Tetapi dalam kesempatan ini nanti kita akan coba install SIKD-nya ya. Kita coba install SIKD-nya. Tapi ada sekitar kemungkinan 5 menit lah kita akan berbincang dulu terkait dengan sistem informasi kearsipan dinamis ini. Ini sudah perubahan dari manual menjadi digital ya. Kalau dulu kita mengelola arsip, surat masuk, surat keluar itu menggunakan manual ya. Artinya ada buku surat masuk gitu kan, kemudian surat keluarnya, kemudian kita cetak dan yang lain. Tapi sekarang sudah menggunakan sistem informasi kearsipan dinamis atau SIKD yang sudah disebarkan atau sudah dikasih akses oleh ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan setiap lembaga itu sudah menggunakan ya. Baik, kita materi saja ya, sebentar ya, sekitar 5-7 menit lah ini ya. Ini mungkin bisa dilihat, dibaca, di download ya di e-learningnya, silahkan. Sistem informasi kearsipan dinamis ini Bapak ambil dari buku Bapak pengelolaan otomasi berbasis arsip ya, arsip otomasi. Sebentar, kalau kita cari di internet mungkin bisa ya, silahkan di repository WIN juga ada ya, otomasi arsip. Nah, itu ini di halaman berapa nih ya, 72. Bapak ambil cuma satu lembar ini saja ya, hanya untuk perkenalan saja. Kemudian kita coba akan install aplikasinya. Di buku, kalau ini ya, kalau Bapak mau
cekkan di buku, silakan dilihat di sebentar ya, kayaknya ada di, mungkin kalau kita cari di internet ada ya, di ini kita cari misalnya pengelolaan arsip berbasis otomasi. Ya, di sebelah juga ada ngajar ya. Jadi ini pengelolaan arsip berbasis otomasi ini mungkin bisa dilihat di perpustakaan mana ini ya. Ada ya kayaknya. Coba kita cek saja ini muncul nggak? Ya ini ya. Nanti silakan bisa diunduh di mana ya? Ini kayak nggak ada gambarnya. Coba kalau yang ada gambarnya mana ini? Mungkin ini ya ada gambarnya. Juga tidak. Nah ini ya pengelolaan arsip berbasis otomasi. Nah mungkin bisa dilihat di sana ya. Silakan ini di perpustakaan aparatur sipil negara. Di mana nih? Di mana negara nih? Generating change, transformating ya mungkin di ini ya, di perpustakaan komisaris aparatur sipil negara ya mungkin di Jakarta ini ya. Baik, itu saja sekilas tadi ini ya materinya itu bisa dicari di sana, tapi ini Bapak ambil satu halaman saja yang ini ya. Sistem kearsipan dinamis yang seperti Bapak sampaikan tadi ini memang dari Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Oke, ini kalau kita lihat prolognya sampai di sini ya. Nah, adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini menyebabkan perubahan. Ya, artinya kan dari pengelolaan yang tadinya manual kita berubah menjadi yang digital ya. Kemudian salah satu dampak dari kemajuan teknologi ya, karena dengan teknologi berkembang, pelayanan yang lain-lainnya juga berkembang kan. Nah, ini pengelolaan arsip elektronik. Oke ya, jadi berubah menjadi pengelolaan arsip elektronik. Arsip elektronik merupakan informasi yang terekam, tersimpan dalam media elektronik. Ini bisa inilah pengertiannya ya. Kemudian arsip konvensional, arsip elektronik juga hidup bermula dari penciptaan sampai pada saat penyusutan, kemudian retensi ya, masa arsipnya habis, kemudian digunakan ya, disimpan sebagai arsip ya dengan alasan pendidikan, pengetahuan, kemudian hukum dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi yang ingin Bapak tegaskan di sini bahwa SIKD ini Perpusnas yang memiliki lisensinya ya. Jadi mungkin ada developer aplikasi ya, kemudian kerjasama dengan Perpusnas, kemudian disebarkan di seluruh Indonesia. Kemudian ini yang berikutnya, paragraf berikutnya. Oke, media elektronik dalam pengelolaan arsip salah satunya menggunakan aplikasi e-surat atau SIKD ya, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Nanti hari ini kita coba install, berikutnya kita akan lebih ke praktek nanti bagaimana surat masuk, surat keluar ya. Tapi hari ini usahakan kita bisa dulu dapatkan aplikasinya ya. Oke, surat yang dikelola dalam aplikasi SIKD terdiri dari surat masuk, surat keluar ya, sampai pemberkasannya. Inilah kita pengelolaan arsip di lembaga kearsipan ya, seperti itu ya, surat masuk, surat keluar itu nanti akan menjadi sebuah dokumen ya, dokumen yang akan diarsipkan. Oke, ini aplikasi e-surat salah satunya implementasi. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, SIKD, namun kedua sistem ini bergabung satu dengan proses kearsipan. Baik, SIKD ini ada arsip ini kalau dulu ada sistem informasi kearsipan dinamis ya, SIMARDI namanya gitu ya. Tapi belum berbasis website. Tapi kalau yang SIKD ini sudah berbasis website ya. Nanti akan kita lihat seperti apa program aplikasinya.
Berikutnya, sebelum kita langkah-langkahnya ini, kita akan lihat langsung nanti bagaimana menginstalnya, kemudian ini dengan platform sistem operasional Microsoft ya, Windows ya, dengan Windows ini ya. Kemungkinan nanti lebih dikembangkan pada saat otomasi arsip ya, tapi ini pun Mbak pikir sudah, kita kan mengelola lembaga kearsipan ya, pengelolaannya sudah harus berubah menjadi digital. Oke, ini langsung saja ya, kita coba akan lihat dulu lembaga mana saja yang sudah menggunakan SIKD, kemudian kita coba install ya. Jadi ini Bapak sampaikan di sini, kita cek saja di internet siapa-siapa saja yang sudah menggunakan SIKD ya. Oke, ini sebelah sini saja. Tinggal ditulis saja di sini ya, SIKD gitu ya. Ini di internet orang-orang yang sudah menggunakan sistem kearsipan dinamis ya. Nah, ini satu ya, SIKD POM GoID ya. Nah, klik ini sudah dia dibuat secara ini ya, secara sudah pakai internet ya, sudah di hosting di internet. Nah, kemudian dia sudah, layanan aplikasinya sudah menggunakan internet. Oke, ini masih berputar ya. Aktif tidak ini internetnya? Oke. Ini sepertinya internetnya tidak aktif ya. Oke, kalau memang belum ada, ini di bawahnya lagi Kemen Keuangan juga menggunakan SIKD ya, mana yang duluan ya. Oke. Oke. Nah, ini ya sudah menggunakan SIKD. Kemudian yang lainnya lagi kita cari, ini sudah banyak ya SIKD. Ini sudah tadi, yang ini Kemen Keuangan. Coba yang oke, kemudian mana lagi yang sudah menggunakan SIKD Perpusnas mungkin ya. Coba kita lihat SIKD Perpusnas ya. Login ya, login. Oke. Ini yang tadi ya, tidak bisa. Oke, Bapak hanya ingin lihat tampilan depannya gitu ya, seperti apa ini SIKD, nanti baru kita install. Ini seperti ini ya, SIKD sistem kearsipan dinamis ya, dengan disetting berbeda-beda ya, ini berbeda-beda. Coba satu lagi saja, kemudian kita akan coba install yang kita ya. Nah, jadi ini ada macam-macam ya, dia setting seperti ini, ada apa ya, login-loginnya, ini SIKD juga, kemudian ini juga sudah di setting ini ya. Nah, laman loginnya seperti ini. Ini Kabupaten Blitar. Kita mau masuk tidak akan mungkin bisa ya, karena kita tidak mempunyai login. Oke, kita juga coba akan bisa install ya. Nah, ini nanti silahkan dicoba nanti. Pertama, untuk menginstal aplikasi, ini Bapak sudah membuat akses laman arsip ya. Nanti tinggal diambil saja. Pertama ada dua yang harus diinstal. Yang pertama adalah SAMPP-nya ya. Ini Bapak buat, coba di arsipnya dulu ya. Rebrand, nanti bisa dicatat ini ya. Rebrand D ya. Titik LY garis miring arsip Mulyadi ya. Nah, ini maksud Bapak, ini aplikasi yang sudah Bapak kasih secara online, nanti bisa diambil, di-download ya. Ini Bapak download, kemudian kita install.
Karena kita bukan hanya apa ya teori saja ya, ini prakteknya harus bisa membuat. Nah ini ya, ini sudah Bapak dibuat di Google Drive, kemudian silakan Anda bisa download ini tinggal unduh saja gini ya. Jadi ketik Rebrand tadi ya, garis miring Rebrand.ly garis miring arsip Mulyadi. Kemudian kita download ya, kita unduh ini ya. Oke, ini kita unduh. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab ya, tapi ini karena ini kita ngejar sambil download ya, ini download agak panjang ya. Ada dua ya yang harus di-download. Pertama arsipnya, kedua untuk servernya ya. Servernya namanya sampp ya. Rebrand.ly. Mungkin ini agak apa ya membingungkan, tapi ini proses untuk ini ya. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar otomasi ya, ini sudah paham ya, tidak terlalu kesulitan. Sampp, nah mungkin sudah pernah install sampp ya, sampp arsip Mulyadi. Nah, jadi ada dua ya, satu arsipnya, kemudian yang kedua sampp-nya ini. Jadi dua ya, ini yang arsipnya sudah berhasil kita install. Nah ini yang sampp-nya ya, sampp-nya kita install, kita download ya. Nah kita download juga. Jadi ada dua. Ini arsip ininya ya. Ini arsipnya, arsip otomasinya. Ini yang sampp-nya. Kemudian kalau ini, nah oke ini sudah selesai ya. Kita nanti tinggal ekstrak saja nih. Bentar ya, kita tunggu yang sampp-nya. Baik, sambil mendownload, jadi itu ya sekilas tadi bahwa kita sudah saatnya mengubah dari yang manual menjadi digital, dan kita tidak lagi kita tidak lagi ketergantungan dengan programmer ya. Jadi kita sudah bisa install sendiri. Nah ini sudah selesai ya. Ini coba kita install saja sampp-nya. Biar ini ya. Oke, ini Bapak install ya. Klik, kemudian enter. Nah ini, ini sambil berjalan ya. Nah ini sudah Bapak install. Oke, tinggal oke saja. Kemudian ini sampp ya. Ini sudah mengenal ya kalau yang pernah otomasi perpustakaan. Ini bisa di C, bisa di D, ini taruh saja di C. Oke, kemudian ini contreng ya. Nah, contreng. Next. Next. Oke. Jadi tadi aplikasinya tidak harus minta dengan Bapak. Jadi catat saja tadi di Rebrand.ly garis miring arsip Mulyadi. Ambil sudah bisa ya, karena Bapak sudah taruh di Google Drive. Nanti bisa dicatat ya, bisa dicatat atau di apa yang tadi. Nanti kemungkinan waktu kita offline, nah ini kita akan praktekkan ya. Nanti bawa laptopnya, kita akan install supaya bisa ya. Jadi kalau kita, walaupun kita ilmu perpustakaan, kalau kerja di kantor, suruh membuat aplikasi yang arsipnya juga kita harus bisa. Nah ini ya, ini berjalan. Nah ini termasuk PR juga. Nanti minggu depan mungkin ya kita sudah bisa offline, harus bisa terinstall ya aplikasi arsipnya. Nah, jadi kita sudah mengelola lembaga kearsipannya dengan menggunakan arsip. Ini ya, ini sudah berjalan. Kemudian kita tinggal nunggu ya. Nunggu tadi. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini. Oh, ini ya. Nah, ini selesai ya. Oke, kemudian kita tunggu. Oke. Ya ini kalau menginstal memang kita butuh waktu ya untuk ini apa? Untuk menunggu ya. Oke, terus ini masih berjalan. Jadi hanya cuman oke ini Bapak oke kan? Cuman install sampp-nya, kemudian kita install arsipnya, terus
bisa digunakan ya. Bagaimana kita, seperti kemarin kita sudah belajar klasifikasi, nanti di situ ada ya. Belajar nomor surat kemarin kita di situ, nanti tinggal memasukkan saja ya. Ini ya, ini sudah berhasil Bapak install. Terus kita akan gunakan. Nah ini ya. Sampai ini aktif ya, running ya. Fungsinya supaya komputer kita ini seolah-olah koneksi dengan internet ya. Itu sampai itu ya. Oke. Minimize. Kemudian kita akan coba ekstrak yang satunya ya. Tadi yang sudah kita download. Yang kita download tadi mana yang ini ya? Yang download yang arsip tadi ya. Kalau yang ini yang ini sudah kita download, sudah kita install ya sampai P-nya. Nah, sekarang yang arsipnya. Oke, yang arsip ini kita akan coba ekstrak ya. Ekstrak nanti ini ke ekstrak to. Tadi di sampai P ya sudah di C ya. Klik sampai P karena sudah terinstall di C. Ini ingetin saja nanti di C. Kemudian exam ya ditaruh di htdoc. Nah ini nanti pas praktek, ini harus offline ya, nanti praktek offline. Tapi ini hari ini kita secara maraton saja agar berhasil terinstall gitu aja ya. Ini htdoc ya, taruh di htdoc, kemudian oke. Nah ini ya, jadi sampai P-nya sudah terinstall sebagai servernya. Nah kemudian SIKD-nya sudah ditaruh di C, ini ya, di C, di htdoc C tadi ya, C, kemudian ini di sampai P, kemudian di htdoc, yang ini ya, SIKD2, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Nah sekarang kita akan cek bagaimana ini kita hasil dari instalan kita tadi ya, tinggal tulis saja nanti localhost, kemudian garis miring SIKD 2 ya. Nah ini ya. Oke. Baru kemudian kita install arsipnya. Ini prosesnya ya. Nama misalnya kita buat di sini instansinya apa ya? Organisasinya berarti Win saja ya. Win Raden Patah Palembang ini aja ya. Anggaplah ini. Kalau misalnya SD berapa atau di kelurahan apa gitu ya. Kemudian ini diabaikan saja, localhost, passwordnya kosongkan saja, kemudian install baru. Ini baru kemudian kita, ini ya, sistem aplikasi otomasi kearsipannya, kemudian kita mulai install. Ini kalau berhasil, nah seperti ini sudah ya. Berarti ini kita sudah berhasil menginstal aplikasi otomasi arsip ya. SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Ini tidak pakai internet ya. Jadi nanti dicoba, teman-teman bisa bisa semua. Bapak pikir sudah bisa ya, karena ini sederhana. Ikuti saja tadi yang rangkaian tadi ya. Passwordnya apa di sini nanti admin, passwordnya 123. Kemudian ini ya, ini verifikasinya MPW. Ini berubah-berubah ya, ini yang ini berubah-berubah ya, A ya, kemudian kita masuk. Oke, salah berarti kodenya tadi ya. Oke, admin, oke 123, kemudian ini Z, K, apa nih, tidak kebaca Bapak, D, F, 5, P ya. Coba bener nggak? Kalau nggak bener nanti kita di ini lagi. Nah, oke, ini sudah ya. Sudah masuk, ini sudah masuk di aplikasi nih. Nah, dari sini nanti kita akan registrasi naskah surat masuk ya. Nah, ini ya, surat masuk nanti apa gitu ya, apa? Bisa digunakan ini ya untuk di kantor atau di apa? Di sekolahan atau di mana untuk persuratannya. Jadi kita sudah pakai aplikasi, surat keluar juga ada kan. Jadi kalau dulu kita catat ya, ini undangan dari mana nih? Jenis naskahnya undangan, MOU misalnya. Terus asli apa tidak asli ya, terus
apa draft, apa masih sudah ini ya, apa salinan. Nah, tinggal di ini saja. Yang lainnya nomor naskah. Nah, kemarin kita belajar nomor ditaruh di sini ya. Kemudian perihalnya apa? Ini sudah tanpa ilmu kearsipan pun bisa ya, karena sudah tinggal tulis-tulis saja. Nah, jadi begitu ya. Ini perjalanannya tadi. Download ini ya. Ini Bapak apa sekali lagi langkahnya. Pertama download dulu Rebrand ly, kemudian Rebrand D ya, .ly. Coba ini catat aja ini dua ini ya. Jadi biar nanti diinstal di rumah bisa. Silakan. Rebrand ini, Rebrand .ly ya, garis miring arsip Mulyadi. Nah, ini Bapak ngasih ngasih aplikasi. Jadi kalau dulu kan minta ke Bapak ya. Kalau sekarang ambil saja dari internet yang sudah Bapak taruh di driver ya ini. Jadi rebrand.ly arsip garis miring arsip Mulyadi. Nanti tinggal enter ya. Di Google bisa itu, jadi tinggal enter saja. Nanti muncul seperti ini ya. Ini kalau kayak gini continue saja. Oh, bentar ya tadi. Rebrand. Oh, ada L-nya salah itu. Rebrand ya. Rebrand.ly arsip menjadi ya. Coba. Kita ulang lagi ya. Rebrand.ly garis miring arsip menjadi. Ini internetnya aktif belum ya? Oke, ini bisa ya. Nah, ini kan nanti kan tinggal unduh saja yang ini ya. Jadi rebrand.ly arsip Mulyadi tadi ya. Oke, nah ini tinggal download saja yang ini, unduh ya. Ini arsipnya sudah dapat. Ya, kemudian yang kedua sampai P-nya ya. rebrand.ly garis miring sampai P exam kalau orang bilang ya. Sampai P arsip Mulyadi, kemudian enter. Ini juga bisa diunduh ya. Kemudian ini, nah ini bisa diunduh, download. Nah kemudian tadi caranya ya, diinstal dulu examnya, kemudian diekstrak di htdoc ininya ya, yang ini. Kemudian di setting tadi nama kantornya, kemudian sudah bisa digunakan. Baik, itu ya sekilas bagaimana kita membuat sistem informasi kearsipan dinamis yang kita berusaha menaikkan kemampuan kita bukan hanya sebagai pengguna saja, tapi kita sebagai administrator. Kalau ke programmer belum ya, nanti kita harus kuliah dulu, tapi minimal kita punya aplikasi, kita bisa install gitu kan. Kemudian kita bisa gunakan untuk aplikasi pengelolaan lembaga kearsipan. Baik, itu silakan, ada dua orang nanya terkait dengan aplikasi tadi ya. Silakan. Ini ada yang ingin bertanya ya? Betari, ada yang ditanyakan? Bagaimana, Kir? Halo. Ada yang ditanyakan? Atau siapa yang mewakili ya? Dua orang harus nanya ini ya. Jadi biar ada seimbang tadi, bukan hanya Bapak yang ini ya. Betari, ada yang ditanyakan? Silakan, apa saja terkait dengan Pak. Gimana? Ya, bebas ya, nanya apa saja ya terkait dengan. Silakan. Suaranya belum itu. Suaranya masih mute ya. Satu lagi cowok ya, silakan siap-siap ya. Habis Betari nanya ke Bapak. Betari, suaranya masih mute. Manfaat dari SKID itu apa, Pak? Ya, baik ya.
manfaat dari SIKD ya. SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Baik, ini kan kita mengelola arsip di lembaga kearsipan. Dulu kita menggunakan manual ya. Nah, kemudian di situ ada kalimat arsip dinamis. Kan arsip kan kita berkembang jadi dari dinamis itu nanti aktif, inaktif, baru akan menjadi statis, menjadi arsip ya. Nah, dulu kita menggunakan manual kan, kalau kita mau buat surat, misalnya kita mau membuat, ada orang mau mengajukan membuat surat, katakanlah buat SK ya, atau membuat SK atau mengajukan naik pangkat gitu kan, kemudian dia ngajukan ke kita. Nah, dulu kita secara manual datang ya, tapi karena ada sistem SIKD ini, kita bisa permohonannya melalui aplikasi ya. Nah, jadi sebenarnya ini fungsinya untuk memudahkan aktivitas layanan surat. Nanti disposisi itu ya, orang ngirim ke kita, katakanlah orang mengajukan ke kita di kantornya sebagai pegawai, sebagai staf ya. Lalu staf kita akan buat di ini masukkan di aplikasi itu, suratnya diupload ya, kemudian dikirim ke bagian kepala sub ya, sub bagian. Kepala sub bagian nanti membuat disposisi, membuat catatan untuk ke kabak ya. Dari kabak balik lagi disposisi di ACC, tolong diproses gitu kan. Balik ke proses dari kasub, balik lagi ke bagian staf tadi ya. Nah, staf ngetik suratnya. Ini surat misalnya SK kenaikan pangkat. Baru kemudian surat yang aslinya itu kita kirim ke misalnya kepala bagian ya, atau ke kalau di kantor misalnya Kemenak, ke Kemenaknya gitu kan. Nah, baru tanda tangan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa manfaat dari SIKD ini, untuk memudahkan jalannya aktivitas persuratan ya. Dan kita sudah ikut dengan dunia digital sekarang gitu kan. Jadi kita sudah di kantor tidak ketinggalan lagi dengan menggunakan manual. Kemudian kita juga yang terpenting, kita tidak tergantung dengan programmer kita sendiri ya. Nanti selesai dari sini berarti harus tamat UIN ini harus ada 3 aplikasi minimal punya. Satu aplikasi yang ini arsip surat, pasti kan di kantor itu pasti ada persuratan. Ada surat-surat, itu tugas kita. Yang kedua, perpustakaan, otomasi perpustakanya, Slim dengan English Lite. Nah, 2 itu harus bisa ya. Silakan nanti kalau mau cek bagaimana cara install English sama install aplikasi itu di channel Bapak tuh ada tuh. Ya, ini tinggal ambil seperti ini modelnya, download saja, kemudian kita install di perpustakaannya. Nah, jadi beralih ke dunia digital, arsip dan perpustakaan harus kita kuasai. Itu bedanya nanti kita alumni UIN ilmu perpustakaan. Dan bukan hanya yang laki-laki, biasanya dulu programmer laki-laki, kita sendiri yang perempuan. Itu 2 itu saja. Bahkan tanpa ilmu perpustakaan nanti sudah bisa, karena kalau sudah otomasi itu kan tinggal masukkan judul katanya, masukkan pengarang, masukkan kolasinya, jumlahnya, kemudian cetak label, cetak katalog. Kita tidak lagi mau belajar katalog kan, kita lagi klasifikasinya ada di EDDC. Jadi itulah modal kita nanti kalau selesai dari UIN itu sudah menggunakan sistem aplikasi. Jadi arsip dan perpustakaan harus bisa. Dan bahkan biasanya yang lebih teliti ya, yang perempuan ya, yang kan lebih teliti. Kalau cowok ini kadang-kadang ini ya, mungkin desain-desainnya lebih bagus ya, dan harus bisa. Sepertinya tanpa ilmu programmer pun bisa ya, kita artinya kan tidak harus kuliah di bidang ilmu programmer gitu kan, karena kita menaikkan dari pengguna ke administrator. Administrator itu kita punya password ya, tapi kita tidak merancang dari dasar kan. Jadi itu ya gunanya ya Betari, untuk memudahkan aktivitas persuratan, karena ini mata kuliah kita pengelolaan lembaga kearsipan ya. Kita ini sebenarnya ya muaranya dari semua belajar arsip di ilmu yang berapa di materi kearsipan, dari misalnya pengantar ilmu arsip, kemudian
apa ya, otomasi arsip ya, ini juga termasuk ya. Jadi kemudian ini yang menjadi muaranya. Kalau bisa ini yang lainnya kan sudah masuk semua itu. Kalau klasifikasinya sudah ada di situ ya. Ini kalau Bapak lihat contohkan sekali ya. Ini klasifikasinya ini ada di sini ya. Bapak lihat kan sekali. Kalau ingin mana tadi yang kita sudah ini ya. Nah, aplikasinya mana? Ini ya. Nah, ini kalau ini Bapak lihat kan apa? Kita tidak perlu harus belajar lagi klasifikasinya, ini sudah ada klasifikasinya ya. Nah, ini klasifikasi arsipnya. Jadi kalau kita ada, nah ini ya. Ini klasifikasi arsipnya. Skema klasifikasi arsip di kita itu ada, nah kelasnya ya, ada kelas umum, kelas pemerintahan, kelas politik. Jadi kalau ada orang mau buat surat tentang kepegawaian, oh berarti ini nanti raknya ditaruh di 800, ya gitu kan. Kemudian, oh dia pegawaian tentang apa? Nanti di nomor suratnya kan, oh tentang pengadaan, berarti 810. Tentang mutasi pegawai, tentang kedudukan ya, tentang penilaian. Kalau oh ternyata di pengadaan ini dibuka lagi. Nah, ini kelasnya. Oh, tentang lamaran ya, lamaran pegawai. Oh, berarti kalau ada surat lamaran pegawai kelasnya 811 ya. Dan menguji kesehatan 812 gitu kan. Nah, ini kita sudah dimudahkan dengan aplikasi ini ya. Jadi bahkan ini yang sulit ya, kalau ada surat kepegawaian naruh di raknya di mana ya gitu. Oh, ternyata dengan aplikasi ini buat saja satu kolom di lemari, ini tulis 800. Ini tentang kepegawaian. Nanti disekat lagi kalau misalnya ini kepegawaian dibagi lagi menjadi ada berapa ini? 1 lamaran, 2 pengangkatan calon pegawai, 3 pengangkatan tenaga. Nah, sini cuman ini ya. Oh, mutasi ya. Nah, banyak lagi tuh. Ininya apa? Nah, jadi 10 juga ya. Pendidikan pegawai. Nanti kalau ada diklat-diklat lari ke sini ya. Nah, ini perencanaannya, pendidikan. Nah, jadi ini sudah lebih lengkap ya. Nah, jadi Bapak sarankan ini harus bisa diinstal ya, harus bisa menginstal. Coba di laptopnya di rumah diinstal ya. Jadi nanti Bapak yakin mudah kok ini ya, mudah. Nggak susah lah main Facebook dengan ini ya. Tinggal balik ke apa, download, kemudian ikuti ininya apa, bisa. Dan ini kalau kita bisa seperti ini kan nanti apa ya, ini sudah lengkap nih, bahkan semuanya bisa di setting ya, ini di kotak-atik lagi, ternyata rusak, nah, sudah delete aja rusak, kita install lagi. Nah itu ya, karena yang Bapak kasih ini bukan aplikasi ininya, tapi istilahnya kalau bahan itu bahannya, kalau pempek itu kita gendumnya gitu ya, roti itu kita gendumnya kasih, kalaupun sudah digoreng sudah apa kita buat lagi gitu kan. Nah jadi sudah seperti itu ya, jadi sudah tidak lagi ketergantungan dengan programmer. Itu sudah saatnya kita berdiri sendiri, tidak mau lagi dijajah, artinya ya kita juga bisa berkembang gitu ya. Nah ini ya, oke, Betari ya, mudah-mudahan bisa untuk ini ya, untuk apa ya, untuk bekal nanti gitu. Salah satunya ya, alternatif lainnya selain dari ilmu perpustakaan sebagai utama kita ya. Baik, terima kasih Betari.